Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada. Hari ini sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 1994, aku terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Karena saat itu, Mbah Buyutku merupakan orang paling kaya di desaku, yaitu Desa P, di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Bagaimana tidak, Mbah Buyutku merupakan pemilik sekitar 40% tanah di desaku. Rumah Mbah Buyutku tidak terlalu besar, tapi untuk ukuran rumah di zaman itu sudah masuk kategori mewah. Karena rumah Mbah Buyutku memiliki arsitektur rumah adat Jawa, yaitu joglo. Mbah Buyutku pun memiliki seperangkat alat gamelan lengkap, yang itu bukan terbuat dari besi ataupun perunggu, melainkan yang terbuat dari kuningan. Bayangkan saja, di tahun tersebut ada orang desa yang memiliki seperangkat gamelan Jawa kuningan, yang saat ini saja harganya masih sekitar 100 jutaan. Tidak diragukan lagi, Mbah Buyutku merupakan orang yang kaya raya. Seminggu setelah kelahiranku, aku terjatuh saat bapakku sedang menggendongku. Di usia 1 minggu, aku sudah jatuh dari gendongan orang dewasa, dan bapakku memiliki perawakan yang cukup tinggi. Aku terjatuh di lantai begitu saja, dan detik itu juga aku mengalami koma selama 1 minggu. Orang tuaku benar-benar bingung dan terpukul atas kejadian yang menimpaku, terutama bapakku yang sangat merasa bersalah karena beliau telah lalai menjagaku. Namun untuk keluarga besarku, di mana Mbah Buyutku merupakan seorang petani sukses di desaku, bukan perkara sulit untuk membawaku ke dokter. Pada waktu itu, untuk periksa dan berobat ke dokter masih terbilang cukup mahal untuk ukuran orang desa. Karena hal tersebut, pada masa itu orang-orang desa lebih memilih untuk berobat ke dukun atau mantri. Keluargaku membawakan ke dokter dengan harapan baik agar aku mampu disembuhkan melalui jalur medis. Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan secara medis, menurut dokter tidak ada masalah atau kerusakan di seluruh bagian tubuhku. Dokter pun tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya menimpaku. Bagian dalam kepalaku pun baik-baik saja. Padahal secara logika, bayi berusia 1 minggu masih memiliki tulang tubuh, apalagi tengkorak kepala yang sangat lunak. Tetapi tidak terdapat sedikit pun kerusakan di dalam kepalaku, ataupun banturan di tengkorak kepalaku. Semua benar baik-baik saja. Hal tersebut semakin membuat keluargaku bingung bukan kepalang. Akhirnya keluargaku berusaha melakukan pengobatan ke dukun desa, dan tetap tidak membuahkan hasil. Aku masih saja koma. Namun keluargaku tidak putus asa. Keluargaku mencoba bertanya kepada orang pintar di desaku, dan jawaban dari orang pintar tersebut cukup membuat keluargaku terkejut. Orang pintar tersebut mengatakan, bocah iki kudu ucul saka silsilah keluargane ben iso mari. Anak ini harus terlepas dari silsilah keluarganya agar bisa sembuh. Sontak keluargaku pun kaget dan bingung. Keluargaku sempat mencari alternatif lain. Namun pada akhirnya memang harus menuruti nasihat orang pintar tersebut. Keluargaku pun berinisiatif untuk membawaku ke rumah adik nenekku dan meminta beliau untuk mengakuiku sebagai anaknya. Dengan begitu, maka aku akan terlepas dari silsilah keluarga yang sebelumnya. Sesampainya di rumah adik nenekku, pada saat itu beliau sudah memahami musibah yang sedang menimpaku. Tanpa berpikir panjang, beliau pun menuruti kemauan keluargaku. Sudah ya, bangunlah, sadarlah, mulai sekarang kamu jadi anakku, ucap adik nenekku sambil mengelus kepalaku. Tak berselang lama, setelah beliau berkata seperti itu, seperti sebuah keajaiban. Saat itu juga, aku tiba-tiba terbangun dan menangis. Hanya karena aku telah diakui anak oleh adik nenekku. Bukan berarti aku benar-benar menjadi anak beliau. Itu diibaratkan hanya seperti sebuah ucapan untuk sekedar memutus silsilah.
atau garis keturunan dari keluargaku yang sebenarnya. Aku tetap dirawat dan dibesarkan oleh kedua orang tuaku. Pada saat itu, karena kedua orang tuaku belum memiliki rumah sendiri, kami sekeluarga, bapak, ibu, aku, dan kakakku, satu-satunya yaitu Mas Darso, masih tinggal bersama mbahku, orang tua ibuku. Aku hanyalah 2 bersaudara bersama Mas Darso. Namun, tak berselang lama, semenjak aku terbangun dari koma, kami sekeluarga memutuskan untuk pindah ke desa tetangga, sebut saja desa S. Orang tuaku memang sudah menyicil membangun rumah, namun baru sampai pada tembok pembentukan rangka rumah saja. Itu pun bukan dibuat menggunakan semen dan pasir, melainkan menggunakan tanah liat, sedangkan atapnya pun belum ada. Tetapi karena ibuku sempat berkonflik dengan mbahku, akhirnya kami memutuskan untuk pindah. Di rumah kami yang baru, kami sempat merasakan hanya tidur di atas satu dipan di pojokan ruangan. Untuk dipakai tidur kami berempat. Sedangkan atapnya sementara masih menggunakan daun kelapa. Lantainya masih dari tanah. Profesi bapakku adalah seorang guru SD. Gaji guru SD pada waktu itu belum seberapa. Apalagi statusnya masih guru honorer, bukan PNS. Sedangkan bapak harus menghidupi 2 orang anak laki-lakinya yang masih kecil-kecil. Akhirnya ketika aku berumur 4 tahun, ibu memutuskan untuk pergi ke Hong Kong sebagai TKI. Tujuannya supaya ibu dapat membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi, baru 2 bulan ibu di Hong Kong, secara tiba-tiba ibu jatuh sakit. Ibu sempat dirawat di rumah sakit di Hong Kong selama kurang lebih 2 bulan. Namun, karena keterbatasan dana, bapak pun tidak sanggup lagi mengirim sejumlah uang untuk biaya pengobatan ibu. Akhirnya ibu dipulangkan ke Indonesia. Ibu sempat kembali dirawat di rumah sakit di kotaku. Namun, lagi-lagi kami terkendala di biaya. Sampai akhirnya ibu rawat jalan. Ibu dirawat di rumah. Sehari-hari ibu berbaring menggunakan infus. Menurut medis, ibu menderita sakit diabetes. Akan tetapi, sakit ibu terlihat kurang wajar karena datangnya tiba-tiba dan langsung parah. Ibu pun dirawat oleh bapak, dibantu oleh Mbah Ni, ibu dari bapakku. Aku dan Mas Darso, yang saat itu sedang kecil, tidak terlalu paham dengan apa yang dialami oleh ibu. Terlebih, aku yang belum genap 5 tahun. Aku masih teringat ketika ibu dirawat di rumah. Aku justru menyeletuk yang mungkin sedikit menyayat hati ibuku. Bu, orang pulang dari luar negeri kok nggak bawa oleh-oleh sih? Tanyaku dengan wajah polos kepada ibu yang berbaring lemah di kasur. Ibu dirawat di rumah sakit tidak terlalu lama, hanya sekitar 2 mingguan. Setelahnya ibu meninggal dunia. Saat ibu meninggal, aku dan Mas Darso sedang main di rumah salah satu omku untuk sekedar menonton kaset DVD. Karena pada waktu itu belum banyak orang yang mempunyai televisi, apalagi DVD. Saat itu juga, omku membawa aku dan Mas Darso pulang ke rumah. Saat sampai di halaman rumah, sudah ramai orang berkumpul untuk melayat. Aku belum terlalu paham apa yang sebenarnya terjadi. Aku dan Mas Darso hanya digiring untuk masuk ke rumah tetanggaku samping rumah persis. Di sana sudah ada Mbah Ni dan Bapak. Aku masih sangat ingat kala itu. Bapak menangis sejadi-jadinya. Begitu terlihat sedih dan terpukul. Mas Darso pun yang usianya 4 tahun, lebih tua dariku, turut menitikan air mata. Sedangkan aku hanya diam, bingung, melihat ke sekeliling tanpa tahu apa yang terjadi. Jenazah itu segera diurus dan dimakamkan. Pada malam harinya, aku dan Mas Darso diajak oleh Pak D, salah satu kerabat keluargaku untuk makan sate. Kami pun sangat senang, karena sangat jarang kami bisa makan daging. Flashback sedikit, sebelum bapak dan ibu menikah. Bapak dan ibu memang menikah karena dijodohkan. Pada waktu itu, bapak dan ibu beda desa. Akan tetapi hampir seluruh penjuru desa mengetahui desas-desus bahwa keluarga ibu memakai pesugihan. Termasuk keluarga bapak. Awalnya orang tua bapak sedikit ragu akan menjodohkan anaknya dengan ibu. Terlebih, bapak merupakan anak laki-laki satu-satunya di keluarga bapakku. Akan tetapi, meskipun keluarga bapak sempat ragu, mereka memilih untuk tidak terlalu menghiraukan kabar yang beredar tentang pesugihan tersebut.
Karena keluarga bapak hanya ingin bapak menikah dengan perempuan yang merupakan putri dari orang paling kaya di desa P. Semua tentu tidak terlepas dari faktor ekonomi. Keluarga bapak hanya ingin bapak hidup lebih layak. Akhirnya bapak dan ibu menikah. Sepeninggal ibu, aku dan Mas Darso hanya dirawat oleh bapak, dibantu oleh Mbah Ni. Karena jarak rumahku dan rumah Mbah Ni cukup jauh. Akhirnya setiap pagi Mbah Ni selalu datang ke rumah untuk mengasuh dan membuat masakan untuk bapak, aku, dan Mas Darso. Masa-masa itu bisa dibilang masa paling sulit. Bapak setelah ditinggal ibu menjadi seperti orang yang depresi. Beliau sering melamun sambil menyesap dalam rokoknya di teras rumah. Tubuhnya beringsut, kurus kering. Mbah Ni hanya diberi uang sebesar 50.000 saja oleh bapak dan harus cukup untuk makan selama 1 bulan. Namun hebatnya Mbah Ni, beliau tidak pernah kehilangan akal dan dengan rajin menanam singkong dan umbi-umbian di kebun belakang rumah. Sehingga Mbah Ni sering memasak menggunakan bahan yang telah tersedia di kebun. Di masa sulit seperti itu, keluarga almarhum ibu sama sekali tidak peduli dan tidak membantu. Bahkan sekedar memberi sejumlah uang jajan untuk aku dan Mas Darso pun tidak. Kami pun hidup penuh keterbatasan. 2 tahun berlalu, sekitar aku berumur 7 tahun, Mbah Buyutku yang kaya raya meninggal dunia. Keluarganya bilang bahwa Mbah Buyut meninggal karena faktor usia yang sudah terlalu sepuh, tua. Semua orang pun percaya saja, karena itu merupakan alasan yang masuk akal. Di tahun berikutnya, ketika aku umur 8 tahun, akhirnya bapak menikah lagi dengan ibu yang menjadi ibu sambungku sampai detik ini. Meskipun bukan ibu kandung, ibu sangat menyayangiku dan Mas Darso. Beliau merawat dan mengasuhku dengan sepenuh hati. Karena beliau pun belum memiliki keturunan, sejak menikah lagi, bapak seperti kembali menemukan semangat hidupnya. Bapak yang awalnya sudah menjadi kurus kering, berubah menjadi segar dan terawat. Berat badannya pun naik drastis. Aku sangat bersyukur akan hal tersebut. Ketika aku berumur 10 tahun, salah satu budeku, kakak ibu kandungku, sebut saja Budetin, mengalami sebuah kecelakaan. Kejadiannya tidak begitu tragis, akan tetapi merenggut nyawa budeku begitu saja. Kala itu, Budetin selesai memanen kacang di ladangnya. Beliau dijemput oleh anak laki-lakinya. Bude pun dibonceng oleh anaknya tersebut. Bude duduk miring di boncengan motor dengan membopong setumpuk panenan kacang. Mereka melaju dengan kecepatan rendah, karena memang di jalan desa. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka melewati seorang ibu hamil di pinggir jalan. Panenan kacang Bude secara tidak sengaja menyenggol perut ibu hamil tersebut. Akhirnya Bude kehilangan keseimbangan. Beliau jatuh terjungkal ke belakang dengan posisi kepala jatuh duluan ke aspal. Bude langsung tidak sadarkan diri. Budetin sempat akan dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi, beliau menghembuskan nafas terakhir ketika beliau masih di perjalanan menuju rumah sakit. Kemudian, ketika aku berumur 13 tahun, Pak D. Sumo, suami Budetin, secara tiba-tiba mengalami sakit parah. Jika menurut medis, Pak D menderita komplikasi, sakit paru-paru dan lambung. Pak D sempat dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 minggu. Namun, akhirnya Pak D pun meninggal menyusul istrinya, yang telah meninggal 3 tahun lalu. Pak D. Sumo dan Budetin memiliki 3 orang anak, yang ketiganya sudah beranjak dewasa. Namun ketiga anaknya itu sudah tak akur, rukun, satu sama lain. 3 tahun kemudian, tak terasa aku telah menginjak usia 16 tahun. Aku pun masuk di salah satu SMK di kotaku. Aku mulai memperhatikan dengan musibah yang menimpa keluarga besar almarhum ibu. Jika diperhatikan polanya, terlihat jelas setiap 3 tahun sekali akan ada anggota keluarga yang meninggal, dimulai sejak almarhum ibu sampai Pak D. Sumo. Saat itu, salah satu bulekku, Bulek Sri, istri dari Pak Le Adi, adik almarhum ibu, beliau pun mulai merasakan keanehan yang terjadi di keluarga besar suaminya itu. Akan tetapi, Bulek memilih untuk memendam itu semua sendiri. Hanya baru muncul kecurigaan di dalam hatinya yang beliau pikir masih berupa dugaan-dugaan semata. Benar saja, tidak lama setelah aku masuk SMK, aku masih sangat ingat. Tiba-tiba Mbah Putriku,
Ibu almarhum ibu pun mengalami sakit komplikasi. Tandanya hampir sama seperti Pak Desumo. Hanya saja, Mbah terluka di bagian lambung dan tenggorokan. Mbah pun sempat dirawat di rumah sakit selama 1 mingguan. Setelahnya meninggal dunia. Sedangkan Mbah kakungku sudah lama wafat sebelum aku lahir. Saat aku beranjak duduk di kelas 3 SMK, Bule Sri semakin merasa bahwa mungkin sebentar lagi beliaulah yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Beliau telah merasakan gejala-gejala sakit di tubuhnya. Beliau pun sering didatangi oleh almarhum Mbah Putriku di mimpinya. Akhirnya Bule memutuskan untuk mendatangi seorang kiai dan bertanya mengenai hal tersebut. Aku yang mengantar Bule untuk menemui kiai tersebut yang tinggal di salah satu pondok pesantren di kotaku. Kami berkunjung di pagi hari, sekitar pukul 7 pagi. Kami menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari rumah Bule menuju pondok pesantren. Sesampainya di pondok, kebetulan pondok sedang sepi. Pak Yai pun tidak memiliki kunjungan tamu lain selain aku dan buleku. Akhirnya kami dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Bule pun menjelaskan tentang maksud dan tujuan berkunjung, terkait sakit yang menderitanya, terkait kekhawatirannya, dan terkait apa yang terjadi di keluarga besar suaminya. Pak Yai nampak menyimak dengan seksama. Akhirnya setelah Bule selesai menjelaskan, Pak Yai mohon izin untuk pergi ke belakang. Aku dan Bule menunggu cukup lama, kurang lebih hampir 30 menitan. Pak Yai keluar dengan membawa sebotol air mineral dan menjelaskan bahwa kekhawatiran Bule memang benar adanya. Yang kamu takutkan itu benar, tapi semuanya itu tinggal tergantung kamu mau gimana. Kalau kamu semakin meninggalkan keimanan kepada Allah, kamu akan semakin aman. Pesanku, kamu harus rajin membaca Quran. Setiap hari harus mengaji. Sholat jangan sampai ketinggalan. Ditambah dengan sholat sunnah. Insya Allah, kamu bakal aman, ucap Pak Yai kepada Bule. Pak Yai pun menyuruh Bule untuk meminum sebotol air mineral yang tadi dibawa oleh beliau. Setelah itu, aku dan Bule pamit pulang. Sepulang dari bertemu Pak Yai, Bule pun melakukan seluruh nasihat Pak Yai. Benar saja, semua pola 3 tahunan di keluargaku selesai. Namun masalahnya tidak terselesaikan sampai di situ. Muncul masalah baru, yaitu perebutan harta warisan oleh ketiga anak almarhum Mbah. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.